Sebetulnya ilmu kalam itu penting karena apa tujuannya? Menjaga akidah. Muncul aliran menyimpang. Nanti ada kelompok yang bilang Tuhan itu punya tangan, punya kaki, dia duduk, dia pindah, dia punya singgasana, dia seperti raja gitulah. Muncul aliran aneh. Muncul aliran Mu'tazilah yang bilang wajib bagi Allah memberikan pahala bagi orang taat, wajib memberikan siksaan bagi pelaku maksiat. Orang mukmin yang melakukan dosa besar hukumnya abadi di neraka. Manzilah, banyak aliran-aliran menyimpang. Datanglah dua ulama besar dalam sejarah Islam, namanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah dua sosok yang berperan penting dalam menumpas atau membantah aliran-aliran menyimpang itu. Sekarang sebetulnya apa? Di abad 21 ini masih banyak orang-orang yang pikirannya aneh-aneh tentang dasar-dasar akidah Islam itu. Karena itu ilmu ini tetap dibutuhkan. Nah, tapi pertanyaannya, itu ulama-ulama yang bilang gini nih, menurut saya, kata Imam Syafi'i, orang yang mendalami ilmu kalam itu harus dipukul, disiksa rame-rame, kemudian dibilang sama mereka, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Perhatikan, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Imam Syafi'i bilang, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ini penting digarisbawahi? Karena ulama-ulama kalam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meninggalkan Quran, tidak meninggalkan Sunnah. Jadi ungkapan Imam Syafi'i ini ditujukan kepada orang yang mendalami ilmu kalam dan menyesatkan umat. Waktu itu ada tradisi filsafat Yunani datang ke dunia Islam, buku-bukunya Aristoteles, Plato, Socrates, filosof-filosof Anaxagoras, Anaximenes, macam-macam lah itu. Diramu sama mereka, dimasukkan ke dalam buku-bukunya kaum muslim, dan pandangan-pandangan itu dikembangkan oleh aliran namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini aliran menyimpang, Pak, bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka yang mendalami ilmu kalam itu, Imam Syafi'i ngomong kayak gini itu bukan menilai ulama Ahlus Sunnah yang mendalami ilmu kalam yang membela akidah Islam, bukan. Jadi ungkapan Ahlul Kalam kalau dijumpai dalam tek-tek kuno ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad bilang la yuflih sahibul kalam abadan. Orang yang mendalami ilmu kalam itu gak akan bahagia. Wala takatara ahadan nadhara fil kalam illa wa fi qalbihi daghal. Engkau tidak akan menjumpai seseorang yang mendalami ilmu kalam kecuali hatinya cacat, kata Imam Ahmad. Ahlu kalam yang dimaksud itu bukan ahlu kalam dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Abul Hasan, Imam Abu Mansur, Abu Ja'far Tahawi, Imam Ghazali, Imam Baqillani, Al-Juwaini, Imam Al-Amini, dan seterusnya. Bukan. Imam Al-Ghazali menyebutkan, murid-muridnya Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan ahlul ahwa adalah ahlul kalam ala ayyi madhabin kanu. Mereka adalah ahlul kalam dalam madhab apapun. Karena ahlul kalam itu juga mereka berbeda-beda. Namun secara garis besarnya mereka ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling parah disebut Al-Jahmiyah. Yang kedua Mu'tazilah. Yang ketiga Asy'ariyah, termasuk di situ Maturidiyah dan Kullabiyah. Ini 3 tingkatannya. Jadi mereka ini orang yang masuk di pembahasan kalam, ahli ilmu kalam, dengan hal yang seperti ini, itu pasti akan menyeret dia ke dalam berbagai kesesatan. Karena itu ilmu ini dari ilmu yang diharamkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari bahaya mempelajari ilmu kalam ini akan membuat seseorang itu menyimpang dari agama, keluar dari agama. Iya. Karena itu kata Abu Yusuf rahimahullah, man talaba al-ilm bil kalam tazandaq. Siapa yang mencari ilmu kalam, dia akan menjadi zindiq. Dia akan menjadi zindiq. Dan ini terkait dengan masalah ilmu kalam. Ilmu kalam itu diartikan oleh mereka sebagai ilmu yang yu'na bil hijaj anil aqaidil imaniyah bil adillatil aqliyah. Jadi ilmu yang yu'na bil hijaj, yang fokusnya itu tentang argumen-argumen secara dalil akal. Secara dalil akal pada akidah-akidah, pada keimanan. Itu yang disebut oleh yang disebut dengan nama ahlul kalam. Iya. Yang mereka menganggap ilmu mereka itu ilmu. Ya, dengan itu mereka mengetahui tentang
tentang adillah. Dalil-dalil yang mereka pakai dalil-dalil akliyah semua ya. Dalil-dalil akliyah. Iya. Jadi ilmu kalam ini yang merupakan sebab munculnya kerusakan-kerusakan telah dilarang oleh para as-salaf rahimahumullah. Kenapa? Banyak sebab. Karena di dalamnya banyak sekali bahaya-bahaya. Di antara bahayanya itu yang pertama, ini adalah bid'ah di dalam agama. Ilmu kalam itu bid'ah dalam agama. Di ilmu kalam itu semua orang tahu, dia datang dari filsafat Yunani. Ketika buku-buku Yunani diterjemahkan masuk di tengah umat Islam, mulai ada pembicaraan orang paham ilmu apa? Ilmu kalam. Ya, dia bid'ah dalam agama, tidak pernah dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, tidak pula dikenal oleh para tabi'ut tabi'in. Jelas? Iya. Dan kita semua tahu bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para imam, mereka meninggal, mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Mereka tidak masuk di dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam ini sebagaimana yang mereka bicarakan. Iya, maka ini bid'ah di dalam agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa para salaf melarang dari ilmu kalam? Banyak bahaya di dalamnya. Sebab ilmu kalam ini mencakup tentang dasar-dasar pijakan-pijakan dusta. Pijakan-pijakan dusta dan hal-hal yang menyesatkan. Hal-hal yang menyesatkan. Jadi mukaddimatnya saya, ketika orang masuk dalam ilmu kalam, apa dia kasih pendahuluan? Ini harus ditakwil. Sebab ini tidak boleh dipahami seperti ini. Secara akal harusnya begini. Jadi mukaddimatnya itu mukaddimat dusta. Mukaddimat dusta. Dan itu banyak sekali di pembahasan ilmu kalam. Iya. Sekarang antum kalau misalnya pernah lihat ya orang-orang ilmu kalam, bagaimana kamu tahu adanya Tuhan? Adanya Rabb? Bagaimana tahu tentang hal tersebut? Mereka bilang pertama, kamu anggap dirimu tidak tahu dulu. Makanya kadang dibilang kamu kafir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu tunjukkan apa dalil bahwa Allah itu ada. Tunjukkan bahwa apa dalil Allah itu ada. Nah, ini pendahuluan dusta dalam hal tersebut. Adanya Allah itu fitrah di tengah makhluk. Fitrah di tengah makhluk. Ya karena itu kalau dia katakan harus dia kufur dulu, baru dia tentukan bahwa Allah itu ada. Dia bawakan isbat adillah akliyah, itu mukaddimat yang rusak. Makanya orang filsafat itu kalau ditanya, misalnya ada yang berkata bahwa Allah itu ada. Iya, benar. Terus Allah yang menciptakan segala yang ada. Baik, benar. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mengadakan Allah? Apa jawabannya? Kalau kita kan gampang saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah sebelah kiri 3 kali. Amantu billah, selesai. Sebab itu tidak mungkin datang dari hal yang benar. Itu dari syaitan semua. Beres itu, kan hilang dalam hati. Kalau ahli filsafat enggak, itu harus dijawab itu. Harus dijawab. Nah, itulah yang menyebabkan dia jatuh di dalam syubhat, dalam syukuk, dalam hal-hal yang tidak benar. Iya. Jadi dia harus bilang bahwa Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Bawakan dalil-dalil akal. Itu kayak orang yang berada di tengah matahari, dia siang bolong. Tiba-tiba dia berkata, tunjukkan apa dalil bahwa matahari sedang terbit. Nah, itu mukaddimatnya ahli kalam. Naudzubillah. Jelas ya? Jadi mereka ini orang yang masuk di pembahasan kalam, ahli ilmu kalam, dengan hal yang seperti ini, itu pasti akan menyeret dia ke dalam berbagai kesesatan. Karena itu ilmu ini dari ilmu yang diharamkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari bahaya mempelajari ilmu kalam ini akan membuat seseorang itu menyimpang dari agama, keluar dari agama. Iya. Karena itu kata Abu Yusuf rahimahullah, man talaba al-ilm bil kalam tazandaq. Siapa yang mencari ilmu kalam, dia akan menjadi zindiq. Dia akan menjadi zindiq. Kata Imam Ahmad rahimahullah, qalla man nadhara fi ilmi al-kalam illa kana fi qalbihi al-islami gil. Jarang ada orang yang membaca ilmu kalam
kecuali di hati mereka itu ada gil, ada sesuatu yang tidak baik kepada Islam. Ya, ini dari bahaya mempelajari ilmu kalam. Dan banyak orang, dan itu sudah terbukti ya, orang-orang yang membaca ilmu kalam kemudian naudzubillah menjadi zindik, keluar dari agama. Keluar dari agama. Iya. Kemudian yang keempat dari bahayanya mempelajari ilmu kalam ini. Ilmu kalam ini akan membuat orang yang mempelajarinya sibuk dari mempelajari, orang mempelajarinya tersibukkan, terlalaikan dari Al-Quran, dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Andai kata dia belajar ilmu yang baik dan benar, maka itu akan menambah keimanannya. Tapi ini membuat dia tidak memahami Al-Quran, jauh darinya, tidak memahami sunnah, jauh darinya. Iya. Karena itu kalau antum ketemu sama ahlul kalam itu paling tidak senang kalau dia mendengar orang membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya dari akibat mempelajari ilmu kalam. Dan di sini penulis rahimahullah ini memperlihatkan kerusakan yang kelima, bahwa ilmu kalam itu akan membuat seseorang itu tertimpa keraguan, kebingungan di dalam beragama. Iya. Ini beliau bawakan di sini ya beberapa ucapan orang-orang yang kena musibah di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itu datang dari Al-Junaid, beliau berkata, aqal ma fil kalam sukutu haibatir rabb minal qalb. Paling sedikitnya dari bahaya ilmu kalam itu keagungan Allah jatuh dari hatimu. Jatuh dari hatimu. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ma qadarullah ka haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini orang nggak ada keluar dari situ semuanya. Nggak ada kenal keagungan. Ada nas, dia tanyakan, kenapa begini, kenapa begitu. Dia tentang, tidak dia terima. Nah, itulah karena dia mempelajari ilmu kalam. Jadi beliau mencelah semua pendapat-pendapat di dalam agama tanpa berdasarkan dalil. Maka di antara yang beliau celah dengan sangat keras adalah al-kalam, ilmu al-kalam. Apa itu ilmu al-kalam jemaah sekalian? Itu adalah ilmu hasil dari pengaruh filsafat Yunani yang mengedepankan akal. Memang sebagian umat Islam dahulu memiliki niat baik. Mereka ingin menggunakan ilmu itu untuk membela akidah yang benar. Tapi banyak prinsip-prinsip dalam ilmu tersebut yang malah menjerumuskan dalam kesesatan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah melarang keras. Dan subhanallah, nukilan dari Imam Syafi'i ini sangat banyak dan diakui oleh Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini termasuk imam favoritnya Asy'ariyah dan Sufiyah. Dan apa kitab beliau yang paling favorit? Antum pasti tahu, Ihya Ulumuddin. Beliau mengakui dalam Ihya Ulumuddin nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i tersebut. Beliau mengatakan, wa ila tahrim dhahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa jami'u ahli al-hadis min as-salaf. Yang berpendapat haramnya ilmu kalam adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri dan seluruh ahli hadis dari kalangan salaf. Seluruhnya. Berarti sepakat ulama salaf dahulu. Ini ilmu yang terlarang untuk dipelajari. Hanya saja Al-Ghazali berkesimpulan bisa dibolehkan dengan syarat. Apa syaratnya? Minimalnya ada 2. Syarat yang pertama, kalau dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Untuk membela akidah yang benar. Tapi yang malah terjadi, justru dengan itulah mereka terjerumus dalam akidah yang sesat. Syarat yang kedua, kata Al-Ghazali,
tidak boleh diajarkan kepada orang awam. Yang belajar itu hanya ulama yang mendalami ilmu agama, yang sudah betul-betul paham Al-Quran dan Sunnah, bukan orang awam. Dan mengerikan, kata Al-Ghazali, kalau orang awam yang belajar. Beliau mengatakan, fa inna ta'limahum al-kalam dararun mahdun fi haqqihim. Sesungguhnya mengajarkan kepada orang-orang awam al-kalam itu hanya mudarat saja bagi mereka, nggak ada manfaatnya. Idh rubbama yuthiru lahum syakkan, karena itu bisa memunculkan kepada mereka keraguan dalam agama. Wa yuzalzilu alaihim al-i'tiqad, dan menggoncangkan akidah mereka. Wala yumkin al-qiyam ba'da dzalika bil islah, dan tidak mungkin lagi diperbaiki setelah itu. Ini luar biasa penggambaran Al-Ghazali rahimahullah terhadap al-kalam bagi orang awam. Bahayanya bagi orang awam, membuat mereka ragu, yaitu ragu terhadap agama, ragu terhadap ajaran-ajaran Islam, menggoncangkan akidah mereka, dan tidak bisa diperbaiki lagi setelah itu. Nanti kita akan sebutkan insyaallah komentarnya Imam Ibnul Qayyim terhadap ucapan-ucapan Al-Ghazali. Nah, di sini kita sebutkan dulu, Al-Ghazali rahimahullah juga menukil dalam Ihya Ulumuddin ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Dan ini juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Pertama, disebutkan oleh Yunus bin Abdul A'la rahimahullah. Ini sudah kita sebutkan biografi beliau di pertemuan sebelumnya, termasuk murid langsung Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'iyya radhiyallahu anhu yawma nadhara Hafsan al-Fard wa kana min mutakallimi al-Mu'tazilah. Aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di hari ketika beliau membantah Hafs al-Fard, dan dia adalah salah seorang ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah. Yaqul, maka Imam Syafi'i rahimahullah kemudian berkata, la an yalqallaha azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala asyirk billahi khairun min an yalqahu bi syai'in min ilmil kalam. Seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan membawa semua dosa selain dosa syirik kepada Allah, itu masih lebih baik daripada dia menghadap Allah membawa ilmu kalam. Walaqad sami'tu min Hafsin kalaman la aqdiru an ahkiyahu. Sungguh, kata Syafi'i rahimahullah, aku mendengar dari Hafs, dari ahli kalam, dari kalangan Mu'tazilah ini, ucapan-ucapan yang aku nggak sanggup untuk menukilnya. Bayangkan jemaah sekalian, cuma menukil saja beliau nggak sanggup, karena saking buruknya ucapan-ucapan dia tentang agama, tentang akidah. Wa qala aidan, beliau juga berkata, qad tala'tu min ahli kalam ala syai'in ma dhanantuhu qattu. Aku telah meneliti ucapan-ucapan ahlul kalam yang aku tidak pernah menyangka ada orang yang bisa mengucapkan hal tersebut. Wala an yubtalal abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma ada syirka khairun lahu min an yanzura fil kalam. Sungguh, kata beliau, seseorang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dengan terjerumus dalam semua yang Allah haramkan, asal bukan syirik, itu lebih baik daripada dia mempelajari ilmu kalam. Ini ucapan dari Imam Syafi'i, dan baru-baru ini saya lihat ada seorang yang diustadkan juga itu mengolok-olok ucapan ini. Padahal ini ucapan Imam Syafi'i yang dinukil juga oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Qala Az-Za'farani, kemudian Az-Za'farani ini juga termasuk murid langsung Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan, dan juga nukilan yang sama dari Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, sama dengan yang dinukil oleh Az-Za'farani. Jadi ada 3 ulama yang menukil langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali, adalah Az-Za'farani. Beliau adalah Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Kata Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala,
Al-Imam Al-Allamah Syekhul Fuqaha wal Muhaddithin Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabbah Al-Baghdadi Az-Za'farani. Beliau adalah imam Al-Allamah yang sangat berilmu, Syekhul Fuqaha wal Muhaddithin, gurunya para ahli fikih dan ahli hadis, Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabbah Al-Baghdadi Az-Za'farani. Kemudian dinukil juga dari Abu Thawr. Siapa Abu Thawr? Kata Az-Zahabi rahimahullah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Tabaqatus Syafi'iyyin, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid bin Abil Yaman, Abu Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi, Al-Faqih Al-Imam Al-Allamah, akhadha al-fiqha an Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa tabaqatahuma. Beliau adalah Ibrahim bin Khalid bin Abil Yaman, Abu Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi, seorang yang faqih, seorang imam Al-Allamah yang sangat berilmu. Belajar fikih dari Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dan generasi mereka. Ini sekilas biografi yang meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Bersama dengan Al-Husain Al-Karabisi. Tadi sudah kita sebutkan biografi beliau. 3 orang. Qalu, mereka berkata, Sami'na Asy-Syafi'iyya yaqul. Kami mendengar Imam Syafi'i berkata, hukmi fi ahli al-kalam ayudrabu bil jarid. Menurutku, hukum yang pantas kepada ahlul kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma. Wa yuhmalu 'alal ibil, dan dibawa di atas onta. Wa yutafu bihim fil qabail wal asyair, dan diarak di hadapan kabilah-kabilah dan masyarakat luas. Wa yuqal, lalu dikatakan, hada jaza'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan mendalami ilmu kalam. Jadi ini hukuman yang diistilahkan dengan hukuman ta'zir. Hukuman yang boleh ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada hadnya di dalam Al-Qur'an. Kalau yang ada had itu seperti kisos atau mencuri potong tangan. Maka perbuatan-perbuatan dosa yang tidak ada hukum hadnya di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, itu pemerintah boleh memberikan hukum yang diistilahkan para ulama dengan hukum ta'zir. Maka kata Syafi'i rahimahullah, itu hukuman yang pantas kepada ahlul kalam. Dipukul dengan pelepah kurma, kemudian diumumkan ini hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Ini semua juga dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali juga menukil dari ulama yang lain. Imam Malik rahimahullah berkata, la tajuzu syahadatu ahlil bid'ah wal ahwa. Tidak boleh persaksian ahlul bid'ah wal ahwa. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan, murid-muridnya Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan ahlul ahwa adalah ahlul kalam ala ayyi madhhabin kan. Mereka adalah ahlul kalam dalam madhab apapun. Karena ahlul kalam itu juga mereka berbeda-beda. Namun secara garis besarnya mereka ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling parah disebut Al-Jahmiyah. Yang kedua, Mu'tazilah. Yang ketiga, Asy'ariyah, termasuk di situ Maturidiyah dan Kullabiyah. Ini 3 tingkatannya. Al-Ghazali rahimahullah juga menukil, wa qala Ahmad rahimahullah, ulama'ul kalam zanadiqah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ulama ahli kalam adalah orang-orang zindik. Orang-orang zindik itu artinya orang-orang munafik. Wa qala Abu Yusuf, dan berkata Abu Yusuf adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma bil kalam tazandaq. Barang siapa menuntut ilmu dengan mempelajari ilmu kalam, maka dia akan menuju kepada kezindikan, kemunafikan. Yang anehnya, Al-Ghazali rahimahullah setelah beliau menukil banyaknya celaan terhadap ilmu kalam dari ulama salaf, bahkan beliau mengatakan sepakat ulama salaf, tapi beliau
masih memberikan perincian. Yang intinya kata beliau, memang pada dasarnya haram, tapi dibolehkan dalam dua kondisi tadi. Apabila ada hajat, yaitu untuk membantah orang sesat. Yang kedua, yang mempelajarinya adalah orang yang mendalami ilmu agama, bukan orang awam. Tapi faktanya jemaah sekalian, yang tersesat itu kebanyakan juga yang mendalami ilmu agama, memang bukan orang awam yang tersesat dengan ilmu kalam. Itu faktanya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana dalam As-Sawa'iq memberikan komentar terhadap ucapan Al-Ghazali. Fahada kalamu Abi Hamid ma'a ma'rifatihi bil kalam wal falsafah wa ta'ammuqihi fi dhalik. Inilah ucapan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, meskipun dia sangat mengenal ilmu kalam, ilmu filsafat, dan dia mendalaminya. Bersamaan dengan itu dia memberi peringatan. Bahkan yadhkuru ittifaqa salafi ahli sunnah ala dhammil kalam. Beliau juga menyebut kesepakatan ahlu sunnah atas tercelanya ilmu kalam. Wa yadhkuru annahu laysa fihi faidah illa dhabbu an hadhihi al-aqaid asy-syar'iyyah allati akhbara biha ar-rasul ummatahu. Dan Al-Ghazali rahimahullah juga menyebutkan bahwa dalam ilmu kalam itu nggak ada faedahnya. Kalau untuk mempelajari akidah, salah kalau dengan mempelajari ilmu kalam, melainkan untuk membela akidah yang sesuai syariat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau. Ini kesimpulan pendapatnya Al-Ghazali rahimahullah. Meskipun beliau membenarkan atau membolehkan mempelajari ilmu kalam, tapi dengan syarat. Dan bersamaan dengan itu beliau menukil kesepakatan ulama. Terakhir jemaah sekalian, nukilan kesepakatan ulama dari ulama yang lainnya. Dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, wattafaqa ulama usalaf min ahli sunnah ala nahyi anil jidal wal khusumat fi sifat wa ala zajar anil khawd fi ilmil kalam wa ta'allumihi. Telah sepakat ulama salaf dari kalangan ahli sunnah atas terlarangnya berdebat dan berbantah-bantahan terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya untuk membela kebatilan. Pendapat-pendapat terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang batil. Begitu pula ulama salaf dari kalangan ahlu sunnah sepakat melarang, mencela untuk masuk ke dalam ilmu kalam dan mempelajarinya. Jadi ini nggak ada perbedaan pendapat lagi. Ulama salaf sepakat. Kemudian juga Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli mengatakan, ajma' ahlul fiqh wal athar min jami'il amsar anna ahlal kalam ahlu bid'in wa zaygin. Telah sepakat ahli fikih dan ahli athar, maksud beliau para ulama dari seluruh negeri, bahwasannya ahlul kalam termasuk ahli bid'ah dan orang-orang sesat. Wala yu'adduna indal jami' fi tabaqatil fuqaha, dan mereka tidaklah dimasukkan dalam tabaqat para fuqaha, para ahli fikih menurut kesepakatan ulama. Wa innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fihi, dan hanyalah yang pantas disebut ulama itu adalah ahlul athar, orang-orang yang berpegang teguh dengan dalil, dan tafaqquh fihi, mendalami, berusaha memahami, memetik pelajaran-pelajaran dari dalil-dalil. Wa yatafadaluna fihi bil itqan wal maiz wal faham, dan mereka bertingkat-tingkat dalam penguasaan, begitu pula dalam membedakan dan dalam pemahaman. Jadi para ulama ahlu sunnah sepakat ahlul kalam bukan termasuk ulama yang pantas dijadikan rujukan dalam ilmu. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.